Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Ayo coba tepuk kanan kirinya, katakan mari semangat. Semangat, ayo. Peniup-peniup shofar yang luar biasa juga, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, di sesi yang terakhir ini kita akan ada praktek bukan penginjilan, tapi kita akan praktek untuk bertemu dengan orang. Sesinya hari ini tentang lobbying. Tadi siang saya mendengar Bapak Ibu sudah menabur untuk pelayanan di 38 provinsi, betul? Betul atau enggak ini? Oh betul ya, betul ya. Saya sangat sungguh bersyukur Bapak Ibu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati untuk kegerakan lewat apa? Lewat taburan Bapak Ibu. Tetapi ada satu, sore hari ini kita juga akan belajar tentang bagaimana caranya kita waktu kita memberikan atau kita bertemu dengan orang dan apa yang dari Tuhan itu tersampaikan Bapak Ibu, terrealisasi. Ya, nanti di sini akan tetap ada pengajaran karena kita nggak bisa semuanya ini berangkat. Tetapi saya minta Bapak Ibu tenang dulu sebentar, masing-masing tanya dengan Tuhan apa yang Roh Kudus taruh di hati Bapak Ibu untuk dilakukan malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar nurut dan taat. Ya. Jadi dari taburan Bapak Ibu tadi sudah disiapkan sebagian untuk kita malam hari ini memberkati satu saudara sepupu kita, yaitu satu tempat pesantren dan ada 4 masjid. Amin. Ini tanda di mana kita percaya bahwa tahun ini Kedar dan Nebayot akan datang kepada Tuhan. Mereka akan mendengar nama Tuhan dan mereka akan mengenal Tuhan dan mereka akan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi nanti akan ada sebagian yang akan berangkat. Gak bisa semuanya Bapak Ibu. Jadi saya minta sekarang Bapak Ibu tenang, masing-masing tanya sama Tuhan, kalau bagian Bapak Ibu berangkat sungguh-sungguh dengan pengertian. Saya nggak mau cuma sekedar berangkat, ya, tapi sungguh-sungguh berangkat. Nanti Bapak Ibu akan dibekali satu amplop masing-masing. Dari apa? Dari taburan Bapak Ibu tadi. Benih itu akan segera ditabur Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Kedar dan Nebayot yang pertama. Dan setelah itu semuanya taburan Bapak Ibu tadi akan dibagi untuk KKR pelayanan di 38 provinsi. Itu sebagai benih awal. Gak cukup Bapak Ibu benih. Namanya benih itu nanti harus berbuah-buah dan jadi benih lagi, berbuah-buah jadi benih lagi. Tapi ini benih awal tahun. Jadi sekarang yang Bapak Ibu merasa Bapak Ibu mau berangkat, ya, yang Bapak Ibu bilang saya mau untuk menabur benih itu dan bertemu dengan orang yang baru di sana. Dan Bapak Ibu harus bilang bahwa ini adalah pribadi dari Bapak Ibu, tidak dari instansi manapun, tidak dari yayasan manapun. Bapak Ibu jangan menyangkut pautkan apapun, tetapi dari pribadi Bapak Ibu. Ini kuncinya. Ya, setuju? Ya, dan di sana langsung berkati satu orang, sampaikan pesan Tuhan, setelah itu selesai. Masuk lagi ke angkot, balik lagi ke sini. Kalau masih keburu boleh ikut lagi pengajaran. Ya, sudah paham aturan mainnya Bapak Ibu? Oke, sekarang semuanya tutup mata, nggak usah lihat kanan kiri, nggak usah colek-colek. Sekarang nggak usah colek-colek, pergi nggak gitu, ya nggak usah. Ya, masing-masing berurusan dengan Tuhan. Kalau yang Bapak Ibu berkata, aku mau berangkat malam hari ini, Bapak Ibu silahkan ke belakang. Apakah tim yang di belakang sudah siap?
Ya, siap ya di belakang. Nanti Bapak Ibu akan dengan tim di belakang nanti akan diatur berkelompok berdelapan-delapan. Akan ada yang ke masjid, akan ada yang ke pesantren. Dan Bapak Ibu tolong, saya minta tolong sungguh-sungguh jangan keluar sendiri dari barisan. Tetapi harus ikut dengan PIC-nya. Ya, setuju ya? Setelah itu Bapak Ibu kembali lagi ke sini. Selama di jalan berdoa berkati kota Bekasi. Dan berdoa minta sungguh-sungguh tanya sama Tuhan waktu Bapak Ibu bertemu nanti dengan mungkin anak atau penjaga masjid atau siapapun yang ilahi itu mengalir dalam hidup mereka. Kesempatan cuma satu kali Bapak Ibu. Cuma satu kali hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu pergunakan kesempatan yang ada. Tapi kalau Bapak Ibu merasa saya di sini malam hari ini, enggak masalah. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi ini bicara tentang ketaatan. Ya, boleh mulai tutup mata. Saya hitung nanti 1, 2, 3. Yang mau berangkat silahkan ke belakang, langsung berdiri. Barangnya bawa yang sangat minimalis. Ya, setelah itu boleh langsung segera berangkat karena jadwalnya nanti jam 18.30. 18.30 kita sudah sampai di lokasi. Ya, oke. Mari. 1, 2, 3. Bapak Ibu boleh berdiri, yang mau berangkat langsung segera ke belakang. Kalau yang tidak Bapak Ibu boleh tetap di tempat ini. Dengarkan, yang berangkat mengikuti PIC bikin kelompok berdelapan ya. Oke, selama kita menunggu yang lainnya bergerak, mari kita sekali lagi sembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kami sungguh butuh Engkau Tuhan. Dalam sepanjang hidup kami sungguh butuh Engkau Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami katakan, kami punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan Engkau Tuhan yang menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup apapun yang terjadi Tuhan. Iman kami bersepakat malam hari ini Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sambil Bapak Ibu terus berdoa, tanya sama Tuhan. Kalau memang bagianmu malam hari ini kau harus menabur benih, Bapak Ibu boleh ke belakang. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan hatiku percaya.
Kaulah batu karang itu Tuhan dalam hidup kami. Dan biar hati kami teguh percaya kepadamu Tuhan. Lewati apapun sepanjang tahun ini, kami memilih untuk percaya Tuhan. Dan biar benih iman itu terus bertumbuh di antara kami. Dalam apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami percaya Engkau Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat semuanya. Buat semua pelayanan, buat semua pekerjaan. Buat keluarga kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apakah yang di belakang sudah selesai? Siap? Lagi briefing. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Malam hari ini kita mau belajar tentang yang namanya lobbying Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu. Siapa yang di sini yang kau sungguh-sungguh bekerja di sekuler dan kau punya usaha, buka usaha, boleh angkat tangannya? Gak semuanya ya, yang lainnya baru belajar, betul? Baru belajar mau membuka usaha, betul ya? Dan malam hari ini kita mau belajar tentang lobbying. Ini adalah salah satu waktu kita membuka atau kita bekerja, ini adalah, saya nggak bilang satu-satunya, tapi ini adalah salah satu yang membuka kunci dalam setiap usaha. Ya. Bapak Ibu, lobbying itu apa Bapak Ibu? Ya. Lobbying itu adalah usaha yang kita lakukan untuk menarik dukungan. Ya. Menarik dukungan dari orang-orang atau orang-orang kunci supaya target yang kita inginkan itu tercapai. Garis bawahi, menarik dukungan dari orang-orang kunci supaya targetnya tercapai. Dalam lobbying ini enggak pernah ada polanya Bapak Ibu. 1 tambah 1, 2 enggak ada. Hari itu Tuhan berkata dan melobi waktu semua kelaparan. Tuhan berkata, siapa di sini yang punya makanan? Dan yang memberikan adalah anak kecil, anak memberikan berapa? 5 roti, 2 ikan. Jadinya berapa? Banyak ya, bisa ngasih makan 5.000 orang bahkan lebih, sisa. Berbakul-bakul. Jadi dalam kita melobi, dalam lobbying itu enggak ada polanya. Enggak ada pola yang tepat. Kenapa? Karena waktu kita melobi, kita ini enggak ngomong dengan benda mati. Waktu kita melobi, kita berbicara dengan manusia. Yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi menurut saya yang namanya melobi itu adalah seni Bapak Ibu. Dan gak semua orang punya. Tetapi semua orang bisa belajar. Amin. Katakan semua orang bisa belajar. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lobbying Bapak Ibu. Biasanya itu buat Bapak Ibu yang apa, mau dapat kontrak, benar nggak? Ya, bertemu orang mau dapat kontrak atau mau dapat barang yang lebih murah, benar nggak? Atau mau apa? Kalau saya lebih banyak dalam apa Bapak Ibu? Dalam perizinan mungkin untuk KKR, dalam izin untuk saya melakukan pengobatan gratis, atau dalam izin saya melakukan kegiatan di gereja Bapak Ibu. Ya, itu semuanya butuh lobbying. Ya,
Memang belum ada, ini baru permulaan Bapak Ibu judul ya, ini saya baru awal ya Bapak Ibu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lobbying itu apa Bapak Ibu? Budaya, adat istiadat, suku, norma, etika, hukum, peraturan itu udah pasti Bapak Ibu. Waktu itu saya mau bikin KKR di satu pulau. Waktu kita mau bikin KKR, salah satu yang saya harus temui adalah untuk keamanan. Betul? Jadi saya harus datang ke Polres setempat untuk meminta izin. Waktu saya bertemu dengan orangnya, ini kalau orang-orang lobbying itu selalu tahu Bapak Ibu, langsung baca aja namanya. Ya, waktu kenalan, Bapak Ibu langsung panggil, selamat siang Pak Joko misalnya ya. Nanti dia, kalau orang itu langsung dipanggil namanya, atau secara private dipanggil namanya atau apapun, itu mereka biasanya langsung apa Bapak? Sok kenal, sok dekat ya. Langsung merasa kenal. Dan waktu Bapak ini mulai ngomong, dan saya tahu logatnya bukan logat orang di pulau itu, ya karena saya asalnya dari Surabaya, ya, dan dia logatnya adalah logat medok kayak saya, ya logat Jawa. Saya langsung ngomong, Pak, dari mana? Terus Bapak ini langsung bilang, oh saya orang Surabaya. Podo. Ya, yang orang Surabaya pasti tahu ya. Podo artinya sama ya. Loh podo Pak, Surabaya mana gitu. Saya juga dari Surabaya. Begitu yang namanya suku ras itu mulai dibuka, ada yang mencair Bapak Ibu. Begitu mulai mencair, Mbak butuh apa sih? Saya butuh ini. Begitu tanya butuh apa, saya langsung ngomong semuanya yang saya butuhkan. Dan orangnya langsung berkata apa? Beres. Nanti saya atur, gak perlu keluar uang apapun, cukup kasih makan saja. Kunci. Ini mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi. Ya. Yang kedua, mengetahui siapa yang akan dilobi Bapak Ibu. Nanti ini saya mau ketemu sama siapa? Mau bertemu dan bicara dengan siapa? Itu juga menentukan siapa yang akan kita temui. Kalau yang kita temui waktu itu saya mau izin gereja. Hari itu anak buah saya minta untuk, Bapak Ibu tahu kalau izin gereja itu harus mengumpulkan tanda tangan minimal 100 warga sekitar. Waktu itu saya minta anak buah saya untuk jalan, mereka yang keliling. Sampai seminggu gak dapat Bapak Ibu, satu pun. Dan saya mulai berdoa, saya mulai jalan dengan Tuhan, dan saya mulai turun. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, temui orang ini. Ternyata yang saya harus temui adalah siapa Bapak Ibu? Bukan petugas kelurahan, bukan RT RW setempat, tetapi yang saya temui adalah preman setempat. Jawarannya daerah sana Bapak Ibu. Yang cincinnya ya, isinya nggak tahu apa. Ya. Tapi hari itu Tuhan bilang, temui premannya. Dan waktu menemui preman, ya kita harus gayanya kayak preman Bapak Ibu. Ya. Pak, ini saya mau bikin izin gereja depan. Tapi kan wargamu ini memang warga belakang gereja saya itu menengah ke bawah. Jadi kita bikin pertama pakai pengobatan gratis dan sembako murah. Dan waktu saya bilang saya mau pakai sembako murah untuk warga, mereka langsung mau kok. Dan begitu ngomong dengan preman, Bapak Ibu tahu 2 jam 100 tanda tangan terkumpul. Cuma lewat bagi kupon sembako dan nemuin jawara, udah selesai. Itu kita namanya bertemu dengan orang kunci. Kita punya target, kita ketemu dengan orang kunci, target terpenuhi. Itu yang namanya lobbying Bapak Ibu. Ya.
Selanjutnya, ini awal ya, tips dalam melobi Bapak Ibu. Kita harus paling enggak mengetahui atau mengenal yang kita lobby dengan minimal dengan sangat baik lah. Ya. Atau paling enggak ini kuncinya adalah kita memang harus tanya Tuhan. Ya. Hari itu saya mau bikin KKR di satu pulau di NTT. Kan NTT banyak kepulauannya, saya mau bikin di satu pulau. Malam itu juga saya harus bertemu dengan bupatinya untuk supaya dapat izin untuk besok saya masuk ke sekolah-sekolah. Sepanjang di jalan saya tanya, Tuhan harus seperti apa? Saya nggak tahu orang ini seperti apa, orang mana. Dan waktu ketemu, Tuhan bilang, sodorin, coba acaramu langsung sodorkan. Begitu saya sodorkan acara puncaknya, ada tentang tarian, nyanyian dan semuanya. Beliau ini langsung tertarik. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, suruh nyanyi bapaknya nanti. Terus saya bilang, Pak, nanti waktu acara puncak, Bapak nyanyi ya. Bapak Ibu tahu, ternyata yang saya lobby adalah memang suka nyanyi. Jadi saya nggak pakai tanda tangan apapun, proposal itu langsung oke. Keluar izin buat ke sekolah-sekolah, seluruh sekolah di satu pulau, dan izin keluar, lapangan dikasih gratis, semuanya dia berikan apapun yang kita mau. Itu namanya melobi Bapak Ibu. Jadi begitu kuncinya dapat, target terpenuhi Bapak Ibu. Jadi nggak perlu muter-muter, ya. Yang kedua, ya penampilan kita harus sepatutnya lah ya Bapak Ibu ya. Jangan kalau mau ketemu sama bupati, Bapak Ibu pakai sandal jepit, ya celananya gombrong, pakai kaos oblong, ya jangan Bapak Ibu ya. Tapi pakai yang rapi. Tapi kalau yang Bapak Ibu lobby adalah orang-orang yang dari kalangan bawah, ya berpakaianlah sepatutnya yang sederhana. Ya. Karena apa? Penampilan itu yang pertama kali dilihat mata loh Bapak Ibu, benar nggak? Betul? Coba kalau hari ini saya bicara di depan Bapak Ibu, saya pakai kaos oblong, rambut saya roll. Bapak Ibu mau dengerin saya atau enggak? Enggak kan, ini siapa gitu ya, orang bangun tidur dari mana gitu kan. Kalau Bapak Ibu harus ke sekolah-sekolah, bertemu dengan murid-murid, ya ayo sepatutnya. Kalau anak-anak muda itu ya jangan bikin boring gitu. Karena melobi itu kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Coba belajar di rumah deh. Melobi siapa? Suami? Anak? Atau kalau satu kali kita minta ujungnya berantem. Nah itu berarti belum menemukan kuncinya Bapak Ibu ya dalam melobi, betul? Kalau ujungnya berantem kan gak dapat yang kita mau. Yang ketiga, memperhatikan situasi dan kondisi ya waktunya. Hari itu Ratu Esther, Tuhan berkata kamu harus selamatin bangsamu. Waktu dia menghadap raja, dia sebelumnya apa? Puasa. 3 hari 3 malam, betul? Waktu menghadap raja, di waktu yang tidak seharusnya, yaitu waktu raja gak manggil, tapi perkenanan itu turun. Raja mengulurkan tongkatnya, dan raja berkata, apa yang kau mau? Setengah kerajaan pun aku berikan kepadamu Esther. Tapi apakah Ratu Esther ini langsung ngomong sama raja apa yang dia mau? Langsung atau enggak Bapak Ibu? Tidak. Tapi yang dilakukan apa? Mengundang makan. Nah ini Bapak Ibu, memang banyak masalah selesai di meja makan Bapak Ibu.
Ya. Jadi kalau salah satunya juga kalau kita lagi bicara, kita minta sesuatu, banyak orang melakukan di meja makan Bapak Ibu. Ya. Janjian yuk makan siang yuk, atau makan malam. Ya. Bicara, dan tiba-tiba apa Bapak Ibu? Ngalir, ya, mengalir Bapak Ibu ya, mengalir, taburannya mengalir ya untuk pelayanan dan semuanya. Tapi kalau orang lagi ras, lagi moodnya nggak baik, terus Bapak Ibu meminta sesuatu, dapat atau enggak? Enggak. Loh, ini aja anak saya ngerti Bapak Ibu. Kalau saya lagi santai, dia tahu saya lagi bahagia, dia akan datang dan peluk saya dari belakang biasanya dan berkata, "Mama cantik." Saya udah tahu mau sesuatu Bapak Ibu. Tapi karena saya tahu dan hari itu situasinya semuanya lagi oke. Saya sudah tahu dia pasti mau sesuatu. Tapi karena caranya benar, ada yang mengalir di sini Bapak Ibu. Waktu kita melakukan lobby apapun dengan orang, itu kita harus bisa menggerakkan yang di sini Bapak Ibu. Tapi kalau anak saya minta, saya ini lagi banyak kerjaan terus, mama ini. Yang ada sebenarnya saya punya, saya nggak pingin ngasih. Jadi situasi, waktu, kondisi itu juga menentukan Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah kita harus bisa mengemas pesan. Jangan bertele-tele, ngomong langsung to the point. Yang selanjutnya adalah jangan takut gagal. Katakan dengan kanan kirimu, jangan takut gagal ya. Karena kegagalan itu adalah pelajaran yang paling berharga Bapak Ibu. Dari kegagalan kita belajar sangat banyak, betul? Kegagalan itu membuat waktu kita ada di puncak, waktu kita melakukan keberhasilan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Hari itu ada satu peristiwa, ada satu momen yang benar-benar sungguh-sungguh itu saya ingat banget. Hari itu tiba-tiba saya harus diberikan tugas untuk buat KKR lagi ya, harus sampai 20.000 orang KKR. Dan pulau itu pulau Katolik Bapak Ibu. Pokoknya penguasanya itu yang berkuasa hari itu secara hukum adalah uskup ya, uskup. Ya. Dan harus bertemu dengan pastor, wah itu ketemunya susah banget. Ya. Tapi kita berdoa dan waktu ketemu hari itu saya bertemu dengan pastor ini, dia lagi santai, tiba-tiba kita dapat slotnya waktu ketemu kita ngobrol. Dan caranya adalah satu Bapak Ibu, saya membawa teman yang dia dulu pernah di Katolik. Jadi itu memudahkan, betul? Ya, itu juga salah satu kunci, jadi ngomong nyambung. Ya, ngomong tentang inilah itulah istilah-istilah Katolik nyambung. Itu lebih memudahkan lagi. Ya. Dan saya mulai melihat situasi. Saya melihat pastorinya, oh banyak burung ya, banyak tanaman. Setelah itu dia bilang gini, oke, nanti saya putuskan saya setuju atau tidak untuk memberi, karena semua sekolah di sana rata-rata Katolik. Jadi kalau kita mau izin masuk ke sekolah itu harus ke uskup dulu yang paling tinggi. Begitu uskup keluar, semuanya akan nurut, akan membuka pintu. Ya. Jadi kita enggak ke Diknas, ya, tapi kita ke pastor, ke uskupan. Ya. Dan dia bilang nanti tunggu 2 hari lagi ya.
Saya ngomong Tuhan lama ini 2 hari lagi nih ya, buang waktu ya, saya ini 2 hari mau ngapain. Ya saya itu kalau pergi seminggu udah pokoknya udah harus beres, ini 2 hari saya harus mundur lagi gitu ya waktunya ya. Saya mulai Tuhan, tanya Tuhan. Dan satu kali di sela-sela itu saya urus yang lain, di tengah jalan tiba-tiba Tuhan itu ngomong stop, berhenti. Dan saya mulai berhenti. Saya ngeliat sekeliling, ternyata ada orang yang jualan burung di tengah jalan. Ya di pulau itu jalannya udah kelok-kelok ya, turun gunung gitu ya, bukit gitu. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada orang jualan burung, terus Tuhan bilang beli. Ngapain saya ini suruh beli burung gitu ya. Udah kagak suruh ngasih makan burung lagi, udah ngurusin kakak, masa ngapain saya beli burung. Kalau saya beli burung saya harus ngasih makan, bener ya. Tuhan bilang beli. Begitu saya turun, saya ini masih tanya-tanya, Pak ini burung apa, ngasih makannya apa dan segala macam. Mungkin kebanyakan saya tanya, petugas ya, pedagang yang burungnya itu bilang gini, udah Bu ini buat ibu aja. Jadi burungnya dikasih ke saya karena saya mungkin kebanyakan tanya ya, ini burung apa, dikasih makannya apa dan segala macam. Akhirnya ditaruh di sangkar, udah dikasih saya. Ya udahlah burungnya bagus tapi Bapak Ibu ya, warna-warni, bener-bener warna-warni ya, bagus banget gitu ya. Kalau kita ke pulau-pulau itu berbahagialah Bapak Ibu di sini ya, yang di pulau-pulau apalagi yang di timur-timur itu aduh, selain lautnya indah-indah, burungnya juga ya nggak tahu lah ya itu, tapi yang saya temui itu bagus gitu kemarin warnanya ya. Terus hari itu saya nggak mau Tuhan ini buang waktu. Harus 1 hari lagi nungguin lagi Bapak Uskup ini, saya nggak mau. Jadi besoknya saya mulai tanya Tuhan, saya datang aja. Dari tempat burung saya langsung ke tempat pastor. Berarti burung masih di saya dong. Terus Tuhan bilang bawa burungnya. Waktu saya turun bawa burung, pastor lagi ketemu orang. Si uskup lagi ketemu orang. Begitu dia melihat saya bawa burung, halo Bu, yang kemarin datang ya? Iya Pak Uskup gitu ya, saya nggak ngerti lah ya, saya waktu itu jawab apa ya, pokoknya iya Pak, mari. Tamunya ditinggal, dia ke saya. Itu burung apa yang ditanya ke saya pertama, itu burung apa? Burung apa ya Pak, saya nggak tahu Pak, tadi ada yang ngasih saya burung. Terus tiba-tiba mulut saya loncar Bapak Ibu. Saya tahu Bapak ini senang burung. Jadi di jalan saya ingat Bapak, padahal saya kagak ingat sama sekali. Saya ingat Bapak. Jadi saya langsung mampir mau kasih burungnya buat Bapak. Wah terima kasih, ayo duduk. Begitu duduk dia, kemarin minta apa? Itu Pak izin buat ke sekolah-sekolah. Oke besok diambil ya, besok keluar suratnya diambil. Gara-gara burung Bapak Ibu. Sekarang hari-hari ini, tahun ini, engkau pengusaha. Saya bukan pengusaha Bapak Ibu. Tapi saya benar-benar full time di pelayanan. Tapi mulai mari kita belajar tanya sama Tuhan. Apapun usaha yang kau mau buka, setiap orang yang kau mau temui, siapapun, mari tanya sama Tuhan. Yang ilahi itu mendatangkan yang ajaib Bapak Ibu. Saya pulang, ya Tuhan, gara-gara burung ini. Cuma gara-gara itu. Menurut saya bukan cuma. Tapi hari itu 20.000 satu kota keluar, semua pulau-pulau kecilnya semua diberikan Bapak Ibu. Sampai kita yang kewalahan, orangnya nggak ada. Sampai ada yang 1 bulan saya taruh di pulau itu Bapak Ibu untuk nyiapin. Karena dia bilang, ayo dibuka semuanya ini, dibuka ini ada orang dari Jakarta, Ibu dari Jakarta mau bikin acara. Dan hari itu kita bikin acara. Sampai KKR di jalan-jalan itu sampai berapa kilo, panjang banget arak-arakannya. Karena semua sekolah, semua anak-anak semuanya keluar dari semua pulau. Izinnya dari Tuhan. Siapa yang tahu kalau Bapak ini suka burung? Tuhan.
Saya mah kagak peduli. Tapi Tuhan tahu. Mari kalau kita melakukan apapun, usaha apapun, mau bertemu dengan siapapun, mari kita sungguh-sungguh benar-benar tanya sama Tuhan. Bahkan kalau saya mau cerita banyak, bahkan waktu saya pilih pakai baju apa, ketemu orang, orangnya bisa bilang, oh kamu dari ini ya. Ayo butuh apa? Itu terbuka dengan sangat mudah Bapak Ibu. Slide yang pertama. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini firman berlaku buat kita semua. Siapa dari kita yang kita enggak punya? Tuhan berkata, minta. Maka akan diberikan kepadamu, cari, maka kamu akan mendapat, ketok, maka pintu itu akan dibukakan. Saya nggak pernah tahu Bapak Ibu, saya mungkin hanya hari itu 18 tahun yang lalu saya datang ke kota ini. Saya mulai masuk dalam pelayanan di Mahanaim. Saya mungkin anak yang nggak ngerti apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya datang cuma dengan satu koper, itu pun satu koper kecil, karena saya berpikir, nggak tahu saya nanti betah atau enggak. Kalau enggak ya saya pulanglah ke Surabaya. Tetapi hari itu saya berkata, Tuhan aku mau Tuhan, aku minta Tuhan. Karena Tuhan nggak akan pernah panggil kita yang kita ini penuh, enggak. Tuhan itu butuh bejana-bejana kosong untuk diisi Bapak Ibu, amin. Semakin kita merasa nggak bisa, semakin kita minta sama Tuhan, semakin Tuhan itu akan memenuhkan segalanya dalam hidup kita. Saya nggak pernah nyangka hari ini, dan saya nggak pernah kepikiran untuk pulang lagi ke Surabaya. Mama papa saya sudah meninggal, rumah saya di Surabaya sudah dijual, sudah nggak ada kesempatan saya untuk pulang. Tapi saya nggak pernah menyangka bahwa dengan satu koper yang saya punya, hari ini saya punya pasukan-pasukan yang sangat luar biasa. Ada pelayanan-pelayanan yang luar biasa yang Tuhan itu taruh Bapak Ibu. Saya nggak pernah nyangka dan dulu saya nggak pernah mau saya jadi ibu gembala, enggak. Tapi kenapa tiba-tiba itu diberikan? Karena saya tahu saya nggak bisa dan saya butuh dan saya minta kepada yang empunya saya. Dan kalau engkau mencari, carilah sungguh-sungguh. Hari itu saya pernah punya pembantu, Mbak di rumah, yang kalau saya minta Mbak barang ini di mana, nyarinya nggak benar, terus tiba-tiba nggak tahu, jawabnya nggak tahu, sebel saya Bapak Ibu. Begitu juga mungkin dengan Tuhan. Padahal waktu saya cari dengan sungguh-sungguh ketemu tuh barangnya. Jadi mari buat kita semua engkau yang benar-benar berkata, aku nggak mampu. Aku nggak bisa Tuhan, aku butuh hikmat. Aku butuh kemampuan untuk melobi waktu aku ketemu dengan orang ini, aku harus bicara apa? Aku harus seperti apa? Minta. Karena ayatnya berkata apa? Minta. Sesederhana itu minta. Dan cari dengan sungguh-sungguh. Saya bukan sekali terus tiba-tiba berhasil, enggak. Berapa kali saya harus mengalami yang namanya gagal. Tapi dari setiap kegagalan itu, saya berkata Tuhan, aku tetap mau Tuhan. Meskipun harus menyeret, meskipun hari itu mungkin saya nggak berdiri tegap. Tetapi saya berkata, saya mau Tuhan. Dan saya tahu
demi perkara kecil, dalam perkara kecil apapun itulah yang Tuhan percayakan terus dan terus dan terus dan terus Bapak Ibu. Jangan berhenti saat kita gagal, amin. Tapi minta. Karena memang berhubungan, waktu kita berbicara dengan orang, kita berhubungan dengan orang. Itu yang paling gak gampang Bapak Ibu. Kerja sama komputer sama kerja sama orang, enak mana Bapak Ibu? Enaknya enak mana Bapak Ibu? Komputer ya, murah. Gak butuh di sayang-sayang, enggak. Kita ketik muncul. Kalau rusak tinggal diperbaiki. Kalau kita harus berhubungan dengan manusia Bapak Ibu, dan kalau kita gak benar-benar tanya sama Tuhan, kita minta sungguh-sungguh keahlian lobbying ini Bapak Ibu, kita akan buang-buang waktu menurut saya. Buang-buang tenaga, betul? Hari itu hari ini dia datang di tempat ini, pasukan di Papua Barat. Saya ketemu, waktu itu tiba-tiba orang ini telepon saya dan berkata, Cimelinda, saya dengar khotbah Cimelinda. Saya berdoa sama Tuhan supaya Cimelinda datang ke tempat saya, ke kota saya. Kotamu di mana? Ya. Di Papua Barat, yang ibu kotanya Manokwari. Dia lebih lagi dari Manokwari, di Bintuni. Itu 6 jam dari Manokwari. Saya berdoa semoga ibu datang ke tempat ini untuk memberkati kota ini. Saya berkata iya amin ya. Tapi saya hari itu belum kepikiran buat ke sana. Tapi anak ini terus telepon saya lagi, akhirnya saya bilang, ya sudahlah saya datang. Akhirnya saya datang ke tempat itu. Saya melihat seorang ibu yang sangat sederhana. Ya, setiap kali kemanapun anaknya kecil dibawa. Yang ajaibnya adalah jam 7 pagi, di sana lebih cepat 2 jam ya, berarti jam 5 pagi. Kalau saya keluar dari tempat saya nginep, dia udah nongol di depan. Nanti waktu pulang, saya itu di sana bisa sampai jam 12 malam, jam 1 pagi gitu ya ketemu. Itu dia masih datang dan bawa anaknya ini. Saya tahu dia sederhana, gak punya apa-apa secara dunia. Tapi saya melihat dia itu punya kemampuan ini loh. Yang namanya lobbying dan minta sama Tuhan dan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu tahu, dari orang yang sederhana seperti itu, dia ini bayarin saya itu udah berpikir, kita kalau pelayanan semuanya kita nggak berharap dari sana, ya. Tapi saya udah booking Hilux untuk balik ke Manokwari. Bapak Ibu tahu dia bilang gini, gak usah, udah dibayar. Siapa yang bayar? Saya tahu dia gak punya uang. Saya gak mau merepotkan pasukan ya. Siapa yang bayar? Tenang, nanti saya kenalkan. Yang dikenalin ke saya siapa? Pejabat di daerah itu. Ibu-ibu sederhana. Dia bisa keluar masuk rumahnya pejabat ini dengan sangat mudah. Dan Bapak Ibu tahu hari itu dia bilang, dia belajar tentang rumah singgah dan semuanya saya ajarin. Sebelum pulang Tuhan cuma bilang gini, kasih benih. Bapak Ibu tahu berapa benih yang saya kasih? 500.000. Ini benih ya untuk kamu rumah singgah. Mulai lakukan rumah singgah. Siap Bugam, pokoknya siap-siap aja dia ya. Saya nggak berharap banyak. Tapi Bapak Ibu tahu dari 500.000 yang saya berikan, berbuah-buah jadi 100 juta lebih. Dan dia biayai rumah singgah, kasih makan, pokoknya ngajarin, kasih goodie bag dan apapun semua anak yang rumah singgah, pokoknya kalau pulang itu gak pernah gak bawa apapun. Dari mana? Menurut saya ini, dari dia melobi,
Dan gini ya Bapak Ibu ya, melobi itu enggak kita dapat, oh nanti kamu janji dikasih 20.000 KKR, 20.000 orang KKR. Terus kita bilang amin, 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 terus kita enggak melakukan apa-apa, enggak bisa. Sama aja kayak kita dikasih ATM, dikasih PIN-nya. Bapak Ibu enggak pernah ke ATM, enggak pernah pencet PIN-nya, enggak keluar duitnya. Tapi ibu ini enggak pernah berhenti. Dan Bapak Ibu tahu tahun lalu siapa yang ikut retret 1, 2, 3, let's shine? Oke. Dia datang cuma dengan 2 orang. Dia dan temannya. Hari ini temannya gak bisa datang. Tapi dia datang dengan 50 orang. Saya berkata, 50 orang, gak ada naik pesawat ya. Semua naik kapal, tolong please. Kalau naik kapal aja sudah 3 juta. PP. 50 orang berapa? Dia pertamanya ngasih saya pendaftaran sampai 90 orang. Enggak saya buka Bapak Ibu. Tabelnya. Karena buat saya berapa duitnya Tuhan. Tapi saya berkata, Tuhan aku mau sepakat dengan imannya. Dan kemarin benar-benar datang 50 orang. Ini benih. Saya enggak tahu dari mana caranya dia gimana. Tapi menurut saya dia minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia minta, dia cari sungguh-sungguh. Dan itu yang membuat Tuhan mendatangkan mujizat. Tuhan itu kalau mendatangkan mujizat Bapak Ibu. Enggak mau yang biasa-biasa. Dari yang enggak ada, Tuhan jadikan ada. 5 roti 2 ikan jadi 5.000, itu Tuhan. Kalau 5 roti 2 ikan cuma jadi 10, kurang gede Bapak Ibu, betul? Mau mengharapkan yang besar? Mau? Minta dengan sungguh-sungguh. Cari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Di Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ini ilmu lobbying ini Bapak Ibu. Semakin kita berkata Engkau yang semakin besar Tuhan dalam hidupku. Dan biar aku semakin kecil di hadapan-Mu. Itu yang mendatangkan tangan Tuhan bekerja lebih besar dalam hidup kita Bapak Ibu. Hari itu waktu mulai pelayanan di gereja, kita itu waktu ditunjuk untuk memulai satu gereja. Gak ada doa, gak ada apapun Bapak Ibu, tiba-tiba pemimpin kita yang sangat luar biasa Ibu Iin berkata, besok Minggu, hari Sabtu, di tengah-tengah rapat semua pemimpin, besok gereja Hananel Cinta akan dipimpin oleh Pak Fendi, itu suami saya. Saya noleh ke suami saya noleh ke saya, karena kita sama-sama gak ada yang dikasih tahu. Dan hari itu saya gak pernah mimpi, gak pernah berpikir, gak pernah membayangkan gimana caranya mimpin gereja Bapak Ibu. Kompleks, semuanya, gereja itu semuanya Bapak Ibu. Manusia iya, keuangan juga, secara apapun juga. Tapi saya berkata Tuhan, saya gak punya apa-apa biar Engkau Tuhan yang semakin besar. Dan Tuhan yang semakin besar Bapak Ibu. Saya hari ini kalau saya berkata, apa yang kamu lakukan? Kayaknya saya gak melakukan apapun Bapak Ibu. Semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan. Selanjutnya,
Di Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menurut saya, untuk para pengusaha yang katanya kita kelompok Yusuf, menurut saya ini adalah salah satu yang kita harus punya, Bapak Ibu. Waktu kita ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan berkata, biarlah engkau cerdik seperti ular. Tetapi hati kita harus tulus seperti merpati. Biar ketulusan ini gak pernah hilang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini yang akan menjagai kita. Ini yang akan menjagai. Karena nanti waktu sampai di puncak, kalau engkau gak punya ketulusan ini, bahaya Bapak Ibu, sangat bahaya. Dengan apapun nanti yang mungkin Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu, sangat bahaya. Biar kita tetap punya hati yang tulus. Saat Tuhan berkata, berikan untuk ini. Kita berikan dengan hati yang tulus. Tanpa kita berkata seperti penodong di hadapan Tuhan. Tuhan, Tuhan aku seberi lu Tuhan. Balik ya Tuhan, 30%, 30 lipat, 70, 100 kali ganda. No. Tapi sebuah mentalitas itu biar itu yang terus ditanam dalam hidup kita Bapak Ibu, amin. Waktu kita melobi, jangan diarahkan untuk dirimu. Ini kuncinya. Kita mau belajar, ini hanya contoh saja Bapak Ibu dari Ayub. Hari itu setiap hari Ayub mempersembahkan korban di hadapan Tuhan kalau Bapak Ibu baca. Tapi kalau kita baca lagi lebih detail waktu Ayub mempersembahkan korban. Apa yang Ayub katakan Bapak Ibu? Kiranya Tuhan itu mengampuni. Ini korban Tuhan buat engkau. Kalau anakku ngutuki engkau, aku berikan korban kepadamu persembahan untuk nutup kesalahan anakku. Kalau saya tarik lebih jauh Bapak Ibu. Kasarnya ya. Itu cara Ayub menyelamatkan aset. Mengamankan apa yang dia punya. Hari itu dia punya segalanya kok. Dia punya anak-anak yang luar biasa. Anaknya mungkin kalau butuh sesuatu gak perlu berdoa. Kerjanya tiap hari pesta pora. Dia punya uang, dia punya ternak, dia punya segalanya. Cuma karena dia saleh. Dia tahu yang dilakukan anaknya tidak benar. Maka dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Mempersembahkan korban dari yang dia punya. Mempersembahkan korban bukan karena dia mengenal hatinya. Bukan karena mengenal hati Tuhan. Gak tanya Tuhan apa yang dipersembahkan. Dia persembahkan hanya untuk apa? Nutup kesalahan, menyelamatkan aset. Jangan Tuhan, jangan sampai kesalahan celah. Pagi-pagi benar dia langsung mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada tangan Tuhan ini menyentuh anakku, asetku dan semuanya yang aku punya ini. Semua yang dia persembahkan arahnya ke siapa? Dirinya. Mengarah ke dirinya. Bapak Ibu, kalau engkau dipanggil sebagai kaum-kaum Yusuf, akhir zaman. Engkau yang diberikan mandat untuk memberi makan bangsa ini. Dan lewat semua keahlian yang Tuhan berikan, talenta, karunia,
pemberian yang dia punya dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu persembahkan hanya untuk menyelamatkan aset. Please jangan lakukan itu Bapak Ibu. Tapi lakukan waktu kita kalau kita memberikan buat Tuhan. Kita berikan karena kita mengenal hatinya. Baru 42 pasal setelah itu, Ayub berkata, sekarang mataku terbuka dan aku mengenal dia. Dan aku melihat dia. Selama ini waktu dia mempersembahkan korbannya kemana? Arahnya kemana kalau bukan ke Tuhan? Ke dirinya hari itu. Tapi setelah 42 pasal waktu dia mempersembahkan itu di hadapan Tuhan. Dia arahkan korban itu ke Tuhan Bapak Ibu. Ini yang Engkau mau Tuhan, aku taruh. Ini yang Engkau mau Tuhan, aku taruh. Ini yang Engkau mau Tuhan, aku persembahkan Tuhan. Ini cuma cerita kecil Bapak Ibu. Hari itu ada perjalanan ke Rusia. Semua hamba-hamba Tuhan berangkat. Waktu itu di-challenge, semua orang di-challenge untuk ayo berangkat, semua ikut berangkat. Hari itu saya belajar, sungguh-sungguh baru belajar beriman. Saya penari. Dan saya belajar penari, hari itu di-challenge untuk ayo kamu mau, kamu berangkat. Beriman sendiri hari itu, saya nggak tahu kira-kira berapa, mungkin $3.000. Saya nggak punya uang segitu Bapak Ibu. Dan saya mulai berdoa. Dan tiba-tiba ada orang yang datang ke saya dan berkata, kamu daftar nggak ke Rusia? Daftar. Sudah bayar DP belum? Belum. Dan orang ini kasih uang saya $. Hari itu DP-nya 500, saya ingat, tapi hari itu orang ini memberi lebih dari 500. Dan saya berkata, yes, ini setapak awan, betul? Semua pasti reaksinya sama seperti saya, betul? Ini pasti Tuhan buka jalan supaya saya berangkat. Dan ini akan jadi perjalanan yang menakjubkan dengan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, aku berjalan dengan Engkau Tuhan. Saya masukin tas Bapak Ibu. Jalannya udah rada beda dikit. Ya. Pertamanya jalannya masih Tuhan gini. Sekarang jalannya udah rada tegak Bapak Ibu ya. Sudah punyalah berapa $. Di tas. Saya mulai sampai rumah, saya taruh tas. Saya mulai duduk. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, seneng ya? Seneng, masih jawab ya. Seneng lah Tuhan, terima kasih ya Tuhan kau berikan. Seneng. Seneng ya? Mulai tanya lagi, saya mulai, iya Tuhan, dia gak berani ceria Bapak Ibu ya, iya Tuhan. Dan hari itu saya mulai ngomong, apa hatimu Tuhan? Dari hal kecil Bapak Ibu. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, kasih ke orang ini. Kamu gak berangkat. Kasih, berikan. Hari ini mungkin saya enteng Bapak Ibu ya ceritanya ya. Hari itu saya ngadepinnya gak enteng Bapak Ibu, malam gak bisa tidur. Ini jangan-jangan salah ya, bener Tuhan atau enggak sih? Bener Tuhan atau enggak sih? Iya atau enggak sih? Butuh puasa atau enggak ya? Iya atau enggak sih? Ini bener Engkau atau enggak sih Tuhan? Semalaman Bapak Ibu. Cuma uang beberapa ratus $. Tapi itu pelajaran. Saya langsung berkata, Tuhan, apapun Tuhan. Gak pakai babi bu, saya gak sentuh, saya gak buka. Dan hari itu saya datang ke orang ini. Dan saya berkata, ini dari Tuhan buat kamu. Tolong doakan aku. Kenapa? Supaya aku punya hati yang rela Bapak Ibu. Hari itu sebenarnya rela gak? Enggak. Tapi begitu saya memberikan, dan saya minta untuk didoakan.
tiba-tiba ada sesuatu yang dialirkan Bapak Ibu. Mari kita belajar Bapak Ibu. Kalau kita mau minta sesuatu, kalau kita berhasil melobi sesuatu Bapak Ibu, berhasil melobi sesuatu proyek yang besar, baik itu apapun, biar hati kita ini gak bergeser, amin. Biar hati kita ini gak pernah bergeser. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu gak cuma untuk kita Bapak Ibu. Tapi mari kita mulai belajar tanya. Waktu kita mulai setia dengan perkara kecil dan kita tanya dan kita tanya dan kita tanya, percayalah Bapak Ibu, Dia akan semakin memperbesar pribadinya dalam hidup kita, amin. Dan mari kita belajar meramu semuanya dalam hidup kita. Nanti akan jadi perjalanan yang sangat amazing Bapak Ibu dengan Tuhan. Amin. Akan ada perjalanan-perjalanan keajaiban yang luar biasa Bapak Ibu. Enggak seperti yang kita pikirkan, karena apapun kita manusia ini terbatas. Kita cuma sebatas ini, tapi kalau kita berkata dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang tidak terbatas, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau hari ini, dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, dalam hidup kami, saya gak pernah membayangkan Bapak Ibu. Gak pernah membayangkan. Tapi mari kita belajar gak mengarahkan untuk diri kita. Untuk kepentingan. Untuk menyelamatkan aset dalam hidup kita. Percayalah Dia Tuhan yang akan mengcover, melindungi, menambahkan dalam hidup kita dalam hal apapun. Kalau kita menaruh Dia di nomor 1 dalam hidup kita. Biar Dia yang menjadi semakin besar Bapak Ibu. Itu yang membuat waktu saya bertemu dengan siapapun, tiba-tiba itu tuh muncul di dalam. Apa yang harus saya bicara? Apa yang harus saya lakukan? Itu bukan saya, tapi rohnya. Sesuatu yang ilahi yang Tuhan berikan. Lawan dari sesuatu yang ilahi itu bukan yang dari setan, enggak Bapak Ibu. Tapi yang manusiawi kita. Yang banyak mikir. Yang di perasaan. Keinginan. Itu lawannya yang ilahi Bapak Ibu. Mari kita berkata, Tuhan, biar Engkau yang menjadi semakin besar. Jangan kehilangan ketulusan Bapak Ibu. Waktu kita enggak kehilangan ketulusan, kita mau bertemu orang dari kalangan bawah sampai paling atas. Yang di sini itu enggak ada geser Bapak Ibu. Saya pernah enggak ngalamin yang kegagalan? Iya pernah, berkali-kali enggak iya Bapak Ibu. Waktu mungkin saya mau bertemu orang yang di bawah, saya menyepelekan hati saya. Tapi berkali-kali dengan anugerahnya Tuhan membawa saya pada pertobatan demi pertobatan Bapak Ibu. Itu yang membuat siapapun yang ngomong, siapapun yang WA, siapapun yang apapun, saya belajar untuk gimana ini Tuhan. Mari, kadang kesempatan-kesempatan, pintu-pintu itu terbuka bahkan dari orang-orang yang kita gak pernah sangka Bapak Ibu.
Dari orang yang gak pernah kita pikirkan, gak masuk dalam hitungan. Itu semuanya Tuhan lakukan. Untuk apa? Melihat, ini loh jagain kita. Masih tulus gak sih hati kita? Dalam melobi, kita butuh yang namanya ketulusan. Tapi juga harus cerdik. Bukan licik ya, cerdik. Beda banget ya dengan licik. Ular itu licik. Tapi Tuhan pakai perumpamaan cerdik seperti ular. Cerdik kayak, ya mungkin contohnya tadi lah ya, saya ngomong, maafkan saya Tuhan, saya ngomong bluffing ke Bapak Uskup itu. Iya ini buat Bapak, saya ingat Bapak gitu ya. Loh kan saya gak ada maksud apa-apa kan. Tapi bukan untuk sesuatu yang licik dan jahat Bapak Ibu. Tapi kita harus cerdik. Cerdik itu dari hikmat yang dari Tuhan, amin. Cerdik itu bahkan waktu kita mungkin bicara dengan orang lain. Dan itu bukan munafik, beda, semuanya beda ya. Enggak. Tapi mari kita belajar. Supaya semakin kita dimurnikan, dan kita punya ketulusan Bapak Ibu dalam melakukan apapun. Karena saya percaya tahun ini, tahun di mana anak Tuhan akan naik di atas gunung-gunung, setiap gunung yang Tuhan percayakan. Kalau Bapak Ibu di bisnis, kau akan naik di gunung bisnis yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Di gunung apapun. Tapi mari, supaya hati kita ini jangan pernah bergeser Bapak Ibu. Karena semua hikmat itu yang punya Tuhan. Kalau Dia yang sudah membukakan dalam hidup kita, gak ada satupun yang bisa nutup Bapak Ibu. Gak ada satupun yang bisa nutup. Kalau Tuhan mau engkau buka tokomu dan laku dan apapun, gak ada yang bisa nutup. Tapi hati kita ini jangan bergeser. Mari kita tanya Tuhan dalam hal apapun Bapak Ibu, amin. Pak Kasan 10 menit lagi ya, boleh? Mari kita ke ayat yang selanjutnya Bapak Ibu. Di slide yang terakhir. Ini cerita tentang yang namanya Abigail Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Abigail ini siapa? Istrinya siapa awalnya? Nabal. Ya, katanya si orang dursila kalau dikatakan. Ya. Saya nggak akan baca ayatnya, Bapak Ibu tahu semua ceritanya. Bahwa hari itu Daud marah, ya, karena sebenarnya memang menjadi hak orang-orang kayak harus bayar. Tapi Nabal hari itu gak mau bayar ke Daud. Dan Daud marah. Dan Daud sudah merencanakan untuk membunuh semua laki-laki Nabal. Dan bukan cuma Nabal tapi semua laki-laki. Hari itu Daud benar-benar preman Bapak Ibu ya. Tapi setelah mendengar itu, Abigail ini apa yang dilakukan Bapak Ibu? Kita coba baca. Di ayat yang ke-18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatkanlah semuanya itu di atas keledai. Untuk apa? Diberikan kepada Daud. Ini juga lobbying Bapak Ibu. Lobbying ala Abigail. Dia nggak datang dengan merengek. Dan dia nggak membiarkan terjadi pertumpahan darah. Nggak membiarkan suaminya dihabisi oleh Daud dan bahkan semua laki-laki hari itu. Tapi yang dia lakukan adalah dia lobbying untuk semua rakyatnya hari itu.
Dia nggak datang dengan tangan kosong. Dia muati semua keledainya dengan yang terbaik Bapak Ibu hari itu. Dan ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledai. Lalu apa? Sujud menyembah kepada Daud. Ini juga seni lobbying Bapak Ibu ya. Nggak datang petentang-petenteng gitu ya. Tapi dia langsung datang sujud kepada Daud. Dan yang keren lagi Bapak Ibu, kata-katanya. Hari itu dia berkata gini, seolah-olah ya ini nggak persis tapi ini seperti inilah kira-kira ya perkataannya. Kalau gampangnya, Daud, kamu itu pahlawan yang gagah perkasa, luar biasa. Kamu ngapain repot-repot, harus bunuh, ngurusin Nabal yang orang dursila yang memang bebal, yang susah kalau dibilangin kamu tuh ngapain susah-susah. Bukankah nanti kamu itu ya dinubuatkan kamu tuh jadi raja yang luar biasa yang diurapi. Ngapain kamu kotori tanganmu dengan membunuh orang bebal yang memang gak punya pengertian. Seolah-olah seperti itu. Seolah kayak berkata gini, kamu kayak nyuruh orang gak punya kaki lari. Yang goblok siapa? Nah, seolah-olah Abigail ngomong gitu. Kalau kamu membunuh Nabal hari itu, yang kalah kamu. Karena dia memang dursila, dia memang bebal. Kalau kamu marah sama orang bebal, yang salah siapa? Ngapain kamu kotori pedangmu? Ini lobbying yang luar biasa ini Bapak Ibu. Dan hari itu, seorang Raja Daud yang diurapi ini berkata, benar katamu. Dan hari ini engkau menyelamatkan aku dari hutang darah. Sehingga tangan Daud bersih. Gak berhutang nyawa apapun. Dan ujungnya Nabal itu dihukum sama Tuhan sendiri kok. Dengan lobbying yang seperti itu. Abigail menjadi istri Daud. Gak cuma menyelamatkan rakyatnya, tapi hari itu dia masuk dalam silsilah perjanjian Daud. Ini yang namanya lobbying dengan hikmat yang dari Tuhan Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan semua yang kita punya, dengan semua hikmat, kepintaran atau apapun enggak. Tapi kita juga enggak cuma bawa kelemahan kita di hadapan Tuhan, tapi kita berkata, Tuhan ini aku. Isi bejana ini seperti yang Kau mau Tuhan. Engkau mau aku ketemu dengan siapa? Berkata apa? Harus melakukan apa? Mari biar tahun ini Tuhan tuntun kita. Karena kalau bukan rohnya yang berkata-kata dengan kita, semuanya sia-sia Bapak Ibu, amin. Tapi mari kita belajar. Kalau kita diberikan kesempatan untuk mengeksekusi beberapa banyak hal, mungkin setiap kali dalam hidup kita, mari kita belajar tanya sungguh-sungguh. Tapi kita juga punya hati yang terus mengarah sama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita punya hati yang tulus. Kita punya kecerdikan yang dari Tuhan. Dan mari kita ramu semuanya itu. Menjadi hidangan yang bisa dinikmati oleh Tuhan sepanjang tahun ini. Amin. Kalau kita mengerti ini akan menghindarkan kita dari banyak perdebatan, menghindarkan kita dari kita mengeluarkan semua tenaga, uang, waktu kita semuanya sia-sia.
Tapi ini akan membuat kita semakin efektif dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita kejar hatinya. Semua teori kita harus pelajari. Tapi dengan semua pengetahuan yang kita punya, dengan semua pengalaman, mari kita taruh itu semuanya. Dan kita bawa dan untuk berkata, Tuhan, Engkau yang pegang semuanya Tuhan. Engkau yang atur, Engkau yang berkata-kata dalam hidupku. Dan Roh-Mu yang menguasai hidupku. Amin.